Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Halis. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memulai presentasi laporan dari kelompok kami, yaitu tentang pengaruh ekuitas, profitabilitas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2022. Sebelum ke penjelasan laporan kami, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 6. Yang pertama ada Ainur Halis, yaitu yang kedua ada Syahrus Ahlan Firdaus, yang ketiga ada Feti Triwulandari dan Kiroati Arifah, dan yang terakhir yaitu Mbak Nur Azizah. Untuk mempersingkat waktu, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap tahunnya perusahaan harus menyampaikan kinerja kepada pihak internal dan eksternal, yaitu laporan keuangan, di mana laporan keuangan bisa dianalisis kinerja perusahaan. Salah satu alat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah analisis rasio, yaitu membandingkan antara suatu pos dengan pos keuangan lainnya. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan dan kinerja perusahaan baik, maka hasil perhitungan rasio keuangan harus dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan rata-rata rasio industri. Analisis keuangan yang dilakukan adalah analisis rasio yang identik dengan rasio ekuitas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage dan pertumbuhan laba, di mana pertumbuhan laba merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama suatu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan. Pertumbuhan laba yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas diukur dengan return on asset, yang merupakan rasio yang didapat dengan cara membagi laba bersih dengan total aset. Pihak manajemen sangat memerlukan rasio ini dalam hal menilai keefektifan dan efisiensi dalam mengelola dihasilkan perusahaan. Semakin besar, maka perusahaan tersebut dinilai memiliki seluruh aktiva perusahaan bagi manajemen perusahaan. Apabila ROA yang kinerja yang baik dalam memperoleh laba bersih agar total aktiva yang dimiliki dapat dikembalikan dan dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. Leverage diukur dengan DER atau debt to equity ratio, merupakan rasio yang membandingkan utang perusahaan dengan total ekuitas. Dalam debt to equity ratio merupakan financial leverage yang dipertimbangkan sebagai variabel keuangan karena secara teoritis menunjukkan rasio suatu perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham. Debt to equity ratio yang tinggi mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan karena tingkat utang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar, yang berarti mengurangi keuntungan. Sebaliknya, jika tingkat debt to equity ratio yang rendah menunjukkan kinerja yang semakin baik karena menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan laba terlebih dahulu. Yang mana menurut Darsono dan Purwanti pada tahun 2008 pada halaman 121 menyatakan laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan, yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban atau expenses. Laba merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Kemudian ada ekuitas. Nah, sedangkan ekuitas di sini menurut Henry pada bukunya pada tahun 2016 mengatakan bahwa ekuitas adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas aset perusahaan. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dinamakan ekuitas pemilik, sedangkan perseroan dinamakan ekuitas pemegang saham. Ekuitas atau modal disebut juga sebagai kekayaan bersih, yang artinya bahwa hak pemilik atau pemegang saham atas kekayaan perusahaan diperoleh setelah seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Kemudian, profitabilitas. Profitabilitas di sini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
Menurut Susilawati, pada tahun 2012 juga menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Tingginya profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan itu tergantung dari bagaimana persepsi investor terhadap meningkatkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang sering digunakan investor untuk melihat nilai dari sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir ada leverage. Yang mana rasio leverage di sini adalah rasio penggunaan hutang. Nah, apabila hasil pengembalian atas aktiva yang ditunjukkan oleh besarnya rentabilitas ekonomis lebih besar daripada biaya hutang, leverage itu menguntungkan dan hasil pengembalian atas modal atau rentabilitas modal sendiri dengan penggunaan leverage ini juga akan meningkat. Menurut Brigham, GNF pada tahun 2006. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai bab 3 tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka-angka dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Di dalam penelitian kuantitatif ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen atau bebas yang merupakan ekuitas sebagai X1, profitabilitas sebagai X2, dan leverage sebagai X3, dan variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah pertumbuhan laba perusahaan, yaitu Y. 1. Populasi. Sugiono menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian sebanyak 10 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Datanya diambil pada tahun 2021 sampai 2022. D. Teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linear berganda. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang hasil dan pembahasan laporan kami, yaitu yang pertama tentang uji statistik deskriptif. Nah, bisa dilihat di tabel yang sudah ada di layar ya. Di situ berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada variabel ekuitas dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar min 106,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 100,00 dan rata-rata ekuitas sebesar 11,73 serta standar deviasi data ekuitas adalah 32,44. Yang kedua yang terdapat di variabel profitabilitas
Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 2,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 15,00 dan rata-rata ekuitas sebesar 6,00 serta standar deviasi data profitabilitas sebesar 4,24. Yang ketiga yaitu variabel leverage, yaitu variabel yang ketiga, X3. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 11,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 468,00 dan rata-rata leverage sebesar 89,47 serta standar deviasinya yaitu 117,81. Untuk yang variabel Y yaitu pertumbuhan laba, yang mana dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar min 103,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 190,00 dan rata-rata pertumbuhan laba sebesar 22,10 serta standar deviasi data untuk pertumbuhan laba adalah 58,95. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Bisa dilihat di layar ya untuk tabelnya. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan grafik normal probability plot dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya itu normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, bisa juga dilihat di layar ya untuk tabelnya. Itu dapat disimpulkan bahwa kita bisa melihat dari tabel tersebut yaitu tentang koefisien yang mana nilai toleransi dari variabel ekuitas sebesar 0,982, variabel profitabilitas sebesar 0,931 dan variabel leverage sebesar 0,939. Dari ketiga variabel tersebut didapat nilai toleransinya 0,982 dan 0,931 dan 0,939 itu lebih kecil dari 0,100. Nah, serta nilai VIV dari variabel ekuitas sebesar 1,018 sedangkan dari variabel profitabilitas sebesar 1,074 dan dari variabel leverage sebesar 1,065. Dari ketiga variabel tersebut didapat nilai VIV-nya 1,018, 1,074 dan 1,065. Itu lebih kecil dari 10, yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat tabelnya ya di layar. Itu disimpulkan bahwa pada sekitar plot di atas memperlihatkan bahwa plot menyebar luas paling banyak antara regression studentized residual min 2 sampai plus 2 tidak membentuk suatu pola tertentu dan bentuk yang dapat diartikan bukan linearitas. Maka dari hasil analisa kasat mata, data yang berdependen variabel ekuitas, profitabilitas dan leverage linearitas terpenuhi. Selanjutnya uji autokorelasi, yaitu ada tabel di layar ya untuk model summary-nya. Itu disimpulkan bahwa dari tabel tersebut didapat nilai dari Durbin-Watson sebesar 1,519. Untuk mencari nilai DU kita bisa lihat pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan M30 dengan signifikansi 5%, maka didapat hasil 1,650. DU 1,650 itu lebih kecil dari Durbin-Watson 1,840 dan Durbin-Watson tersebut lebih kecil dari 4 min DU yang mana yaitu 2,350. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Uji yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Bisa dilihat di tabel ANOVA yang ada di layarnya.
Nah, berdasarkan tabel tersebut didapat hasil uji ketiga variabel dengan hasil signifikan sebesar 8,10 itu lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel ekuitas, profitabilitas, dan leverage secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan laba. Nah, mungkin hanya itu pembahasan dari saya tentang hasil dari laporan kami. Kurang lebihnya saya kembalikan ke slide materi. Oke, perkenalkan, nama saya Sahrul Salam Firdaus selaku materi terakhir. Dari hasil kerja kami, dari penyampaian sebelumnya, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, ekuitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, leverage tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu yang pertama, populasi perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel yang terbatas, yaitu 10 perusahaan manufaktur. Dalam tahun pengamatan penelitian ini hanya berjumlah 3 tahun, yaitu tahun 2020 sampai 2022. Dan penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel, yaitu ekuitas, profitabilitas, dan leverage. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.